Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini aku masih bisa share ke teman-teman semuanya. Sebelumnya aku mau nanya sama teman-teman, gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan selalu dan tentunya diberikan kebahagiaan setiap harinya ya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, kali ini aku mau share ke teman-teman semua budgeting di bulan Juni. Di budgeting bulan Juni ini aku mau sedikit bahas tentang metodenya ya teman-teman. Di sini aku mau share ke teman-teman tentang metode Kakeibo. Apa itu Kakeibo? Pasti di sini teman-teman ada yang tahu dan mungkin ada yang belum tahu juga. Sebetulnya untuk penjelasannya atau asal mulanya itu aku sendiri belum terlalu paham ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen tahu sedetail mungkin, teman-teman bisa cari di YouTube atau di Google mengenai Kakeibo ini. Nah, kalau di sini aku mau coba untuk terapkan metode Kakeibo ini di pengaturan keuangan bulan Juni. Sebelumnya aku mau sedikit jelasin bahwa metode Kakeibo ini adalah pengaturan keuangan dengan metode ala orang Jepang ya teman-teman. Ada 4 tahap dalam metode ini, yaitu yang pertama catat pendapatan, yang kedua tulis pos alokasi anggaran kayak pengeluaran kita apa aja, yang ketiga itu tabungan, yang keempat tulis kemana aja uang yang dibelikan, kayak membuat budget tracker, nanti aku akan jelaskan. Dan yang terakhir evaluasi. Dan kali ini pas suami gajiannya sebesar 3.800.000. Alhamdulillah ya teman-teman. Di sini aku ngelihatnya bukan dari penghasilan atau pemasukan suami aku berapa, karena berapapun itu pasti akan cukup untuk hidup ya teman-teman. Kecuali untuk gaya hidup. Nah, seperti biasa pos pengeluaran yang utama di sini aku tulis yang pertama nabung, orang tua dan sedekah. Untuk menabung aku anggarkan 600.000, untuk orang tua di sini aku anggarkan 500.000 dan untuk sedekah di sini aku anggarkan 100.000. Untuk part yang menabung ini seperti biasa nanti di akhir aku mau pos-poskan lagi ya teman-teman. Kalau untuk nabung sih aku berusaha konsisten ya teman-teman, meskipun gajinya pas suami ada penurunan. Nah, untuk bayar kontrakan aku sisihkan 700.000. Lalu setelah itu belanja bulanan, di sini aku anggarkan 400.000 ya teman-teman. Nanti kita lihat apakah belanja bulanannya akan over budget atau enggak. Untuk belanja mingguan, di sini aku anggarkan 600.000 seperti biasa ya. Yang artinya setiap minggu itu belanjanya 150.000. Untuk listrik 100.000. Ini ada yang nanya, murah banget listriknya Mbak. Iya, alhamdulillah gitu. Di rumah juga aku kurang suka nonton TV. Terus paling penggunaan kayak listrik mesin cuci atau oven listrik, blender dan lain-lainnya itu aku bisa atur juga ya teman-teman. Aku jarang nyetrika juga, paling untuk kemeja-kemeja suami, seragam suami atau baju-baju anak yang sekiranya kusut aku setrika. Nah, aduh ini ketinggalan ya tadi sampai listrik ya. Nah, untuk air, pulsa, bensin suami, gas dan galon itu seperti biasa ya teman-teman. Cuman di sini ada pengurangan di bensin suami karena aku dan suami berusaha mencukupkan ya, menyesuaikan juga dengan penghasilan bulan ini. Nah, untuk dana darurat di sini juga aku cuman bisa nyimpan 100.000. Untuk jajan anak di sini 150.000 dan untuk bensin mobil biasanya aku pakai di uang gaji suami. Cuman karena di sini uangnya sudah terpakai semua, jadi kita sepakat untuk ngambil uang dari usaha sampingannya pas suami. Alhamdulillah semuanya bisa tercukupi ya teman-teman, bersyukur dulu. Alhamdulillah, insya Allah nanti bakal ada rizki-rizki yang lain yang kita pun gak akan pernah tahu ya teman-teman. Yang pasti teruslah berbuat baik, jauhi hal-hal yang dilarang, bersedekah semampu kita, insya Allah rezeki kita akan berkah ya teman-teman. Nah, di sini aku mau sedikit jelasin juga kenapa gaji suami berubah-ubah, karena di sini pas suami kadang ada lemburan, kadang juga enggak ya teman-teman, jadi gajinya enggak tentu gitu. Dan kembali ke metode Kakeibo ini,
ini aku mau sedikit menyinggung masalah hutang ya teman-teman. Siapa sih di sini yang gak pernah berhutang dan gak ada hutang sedikit pun? Harus bersyukur ya, berarti kita dijauhkan dari kesusahan. Aku sendiri pun pernah berhutang ya teman-teman, dan aku gak mau gitu hidup terus-terusan dibayang-bayangi dengan hutang. Setelah aku sedikit-sedikit menerapkan pengaturan keuangan dan menyesuaikan porsi aku sendiri gitu. Kayak hidup aku kayak gini gitu kan. Aku mampunya beli ini, aku mampunya segini dan aku gak bisa kayak dia gitu. Pertama-tama itu dulu aja deh gitu kan, hal simpelnya selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Kayak quotes ini, hidup sederhana tanpa hutang lebih damai daripada terlihat kaya karena hutang. Aduh, berat ya teman-teman, tapi di sini aku bukan maksud menyinggung atau apapun, maaf sekali ya teman-teman. Tapi memang itu benar adanya sih, aku sendiri yang merasakan gitu. Kalau untuk diceritakan itu ya lumayan agak panjang ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman ada yang pengen tahu ceritanya, insya Allah nanti aku akan bikin khusus videonya ya. Nah, di sini aku ada sedikit doa ya teman-teman. Aku mau share doa terlepas dari sulitnya hutang. Semoga yang menonton video ini senantiasa dilindungi dari hutang ya. Kita sama-sama berlindung karena kita juga tidak tahu apa yang akan ada di depan mata kita, entah itu cobaan atau ujian yang sebetulnya kita sendiri tidak mau berhutang, tapi karena kepepet, karena butuh sekali gitu, kita terpaksa berhutang. Nah, waktu dulu aku kan punya hutang ya teman-teman. Nah, untuk pengaturan keuangannya selalu utamakan yang pertama itu budgetkan untuk membayar hutang atau mencicil untuk melunasi hutang. Contohnya di part pengaturan keuangan yang tadi aku ganti anggaran yang menabung itu dengan melunasi hutang ya teman-teman. Jadi hutang itu adalah prioritas utama yang harus kita bayar secepatnya. Itu tuh kayak kewajiban yang benar-benar kita harus bayar, jangan ditunda-tunda. Dan usahakan jika hutang itu lunas, jangan kembali berhutang untuk hal-hal yang tidak penting, karena sesungguhnya hutang itu akan memberatkan kita ya teman-teman. Nah, next di sini ada budget tracker. Budget tracker ini untuk mencatat kemana aja perginya uang kita ya teman-teman. Kayak pengeluaran apa aja di bulan ini. Sebetulnya ini lebih mudah banget pakai aplikasi ya teman-teman, kayak aplikasi yang udah pernah aku share di video sebelumnya nih, di atas tinggal klik aja. Itu tuh lebih memudahkan kita banget untuk tahu pengeluaran kita tuh berapa. Tapi kalaupun enggak, teman-teman bisa pakai cara manual kayak gini ya. Ada tanggal, keterangan, lalu nominal. Lalu di sini ada monthly budget review. Nah, ini hampir sama kayak di atas, cuman ini lebih ke mencatat pendapatan dan pengeluaran yang tidak pasti ya teman-teman. Kayak contohnya pengeluaran yang tidak pasti ya teman-teman. Kalau di sini aku sih yang nggak pastinya kayak belanja bulanan, belanja mingguan, terus uang pegangan itu tuh kan kadang suka ada sisa. Nah, di sini aku bikin kayak tabel gitu, ada deskripsi. Di sini aku tulis belanja bulanan. Belanja bulanan ini budget aku kan 400.000. Nah, nanti realitinya belanjanya berapa nanti aku tulis di yang kolom sebenarnya. Terus nanti juga akan ada selisih, nanti dikurangi apakah ada selisih. Nah, selisih itu akan menjadi sisa atau bisa juga minus ya teman-teman. Pokoknya tulis aja dan dirincikan kayak gini ya, jadi kita tahu selisihnya berapa. Dan terakhir evaluasi, apakah bulan ini kita plus atau minus. Dan di sini dituliskan keterangan juga kalau plus itu untuk apa uangnya, apakah ditabung atau dibelanjakan lagi untuk barang keperluan yang habis. Dan kalaupun minus juga sama ya, ditulis minusnya berapa, jadi ketahuan setiap bulannya. Dan akan ada suatu perubahan yang baik tentunya untuk keuangan kita ya teman-teman. Nah, lanjut di sini aku masukin uangnya ke dompet disiplin sesuai dengan yang tadi aku tulis di budgeting ya teman-teman. Di sini juga aku mau bahas sedikit karena setiap rumah tangga itu berbeda-beda. Jadi gaji, pengeluaran, kebutuhan itu pasti akan berbeda-beda. Di sini aku hanya ingin men-share caranya bagaimana untuk mengatur keuangan dengan baik agar kita terhindar dari hutang
dan senantiasa selalu dicukupkan insya Allah. Pengaturan keuangan yang bisa dibilang gampang itu ternyata bisa jadi sulit loh teman-teman. Jika kita nggak bisa nahan keinginan yang sebenarnya itu masih bisa ditunda. Aku juga punya pertimbangan buat temen atau kerabat yang meminjam uang, yang menurutku mereka pinjam uang untuk keperluan yang masih bisa ditunda, kecuali untuk yang tidak bisa menyambung hidup, dalam artian tidak bisa makan untuk besok hari. Dan aku suka lihat apa keadaan ekonominya betul-betul sulit, apa memang sulitnya dibikin sendiri gitu. Seperti maaf, lebih mementingkan beli barang konsumtif sehingga rela berhutang gitu, dibanding keperluan yang memang sudah jelas lebih dibutuhkan atau lebih pokok gitu teman-teman. Dan aku lebih prioritaskan membantu kerabat yang memang sangat sulit, contohnya dengan cara sedekah, memberikan sembako, dan insya Allah lebih baik jika kita sedekahkan aja, nggak usah jadi utang. Dan tentunya aku sudah tahu sebelumnya keadaan keluarganya, apakah maaf dia memang benar-benar sulit atau sulit yang dibuat sendiri. Nah, ini sambil aku masukin uang tabungan tadi ke sinking funds ya teman-teman. Dan di sini aku juga nggak memprioritaskan untuk sinking funds ini terpenuhi semua. Seperti biasa ini aku masukin aja mana yang aku bisa nabung sesuai budget dari gaji pas suami ya teman-teman. Nah, lanjut ke hutang piutang ya. Di sini aku juga mau sedikit sharing ya teman-teman. Karena membuka piutang untuk orang lain itu, terlebih saudara atau kerabat, akan sangat dekat dengan putusnya tali silaturahmi gak sih, yang nantinya akan mempersulit ke depannya jika kita niatnya memberikan piutang. Kecuali kita sudah diberikan rezeki yang lebih, dari awal niatkan sodakoh, itu insya Allah tidak akan ada unek-unek. Nah, maka dari itu aku selalu niatkan dulu untuk pikir 2 kali untuk memberi piutang sama orang, karena utang itu akan menjadi beban ke depannya untuk orang tersebut. Dan punya tabungan banyak juga bukan berarti kita orang kaya ya, atau banyak uang, tapi kita appreciate diri kita sendiri karena sudah bisa mengontrol keinginan kita agar tidak memaksakan kehendak dengan cara berhutang. Bersyukur dengan teman-teman yang udah senantiasa dilimpahkan rezeki. Mudah-mudahan bisa membantu sesama lebih banyak lagi. Dan semoga yang menonton video ini dimudahkan rezekinya dan semoga terbebas dari hutang. Aminkan di kolom komentar ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Maaf jika ada salah kata atau ucap. Like, comment, subscribe, and share ke seluruh sosial media teman-teman. See you in 072 episode. Bye.